kelas 2 KPIF akan menjelaskan apa itu personal grooming. Teman-teman udah pernah dengar nggak sih apa itu personal grooming? Kalau belum tahu, yuk kita dengar dan simak video aku di sini. Aku akan menjelaskan apa itu personal grooming. Jadi, personal grooming ini merupakan istilah dari bahasa Inggris, teman-teman. Personal yang artinya pribadi, dan grooming ini artinya merawat diri. Maka bisa kita artikan secara sederhana ya teman-teman, bahwa personal grooming ini adalah perawatan diri seseorang yang selalu terjaga, selalu rapi, dan tentunya selalu menjaga kebersihan. Begitu teman-teman. Nah, personal grooming ini juga menjadi suatu hal yang penting. Nah, kenapa sih personal grooming ini menjadi suatu hal yang penting? Kira-kira menurut teman-teman apa ya? Boleh komen ya di kolom komentar. Nah, kenapa personal grooming ini menjadi penting teman-teman? Ya karena melalui personal grooming ini adalah salah satu bentuk kita mencintai diri kita dan peduli akan tubuh kita sendiri. Kalau bukan kita sendiri, diri sendiri ini, lalu siapa lagi? Orang lain. Ya sudah tentu tidak ya teman-teman, orang lain pasti sibuk dengan diri mereka sendiri gitu. Selain itu, personal grooming juga penting di dalam dunia kerja maupun dunia perkuliahan teman-teman. Nah, teman-teman pasti nggak asing ya dengan kata first impression atau kesan pertama. Ketika kita masuk ke dunia kerja atau kita akan interview, tentunya seorang HR atau seorang kepala kantor yang akan menginterview kita, pertama yang mereka lihat adalah penampilan kita. Karena penampilan kita ketika kita bisa menjaga rapi, bersih, wangi, kita selalu menjaga wajah kita tersenyum, selalu ramah, itu adalah salah satu cerminan pribadi kita gitu teman-teman. Karena melalui first impression ini, mereka orang-orang lain akan melihat diri kita menggunakan kesan pertama gitu. Karena kesan pertama ini adalah momen yang tidak akan terlupakan teman-teman, dan momen yang tidak akan terulang lagi gitu teman-teman. Nah teman-teman, manfaat dari personal grooming ini antara lainnya yakni yang pertama, meningkatkan percaya diri. Ketika kita sudah tampil dengan prima, menggunakan baju yang rapi, selalu wangi, maka kita tidak akan ragu-ragu atau bahkan malu untuk berinteraksi atau ngobrol dengan orang lain ya teman-teman. Nah yang kedua itu membangun kebiasaan yang baik. Nah teman-teman, personal grooming ini juga mengajarkan kita untuk hidup bersih dan penampilan yang terjaga. Karena ketika kita sudah terbiasa dengan merawat diri kita, menjaga kebersihan diri kita, maka itu akan berdampak kepada lingkungan kita. Maka kita akan selalu mencintai kebersihan teman-teman, karena sudah terbiasa selalu menjaga diri kita selalu bersih, selalu wangi, selalu rapi gitu teman-teman. Karena ini juga salah satu bentuk kebiasaan yang baik teman-teman. Nah yang ketiga yakni menarik perhatian. Nah teman-teman, ketika kita sudah sangat berpenampilan oke ya teman-teman, ibaratnya kalau zaman sekarang tuh bilangnya dress well gitu ya, kayak kita mengenakan baju yang bagus, terus kita tersenyum, terus kita wangi, maka orang-orang ataupun bahkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, mereka tertarik untuk ngobrol dengan kita. Nah kemudian yang keempat yakni value diri kita juga tentunya akan mengikuti, dan value-nya tentu juga akan menjadi baik dan value diri kita akan meningkat gitu teman-teman. Lalu bagaimana kita memulai personal grooming ini? Nah teman-teman bisa memulai personal grooming ini yang pertama mulai dari merawat tubuh kita sendiri, yakni dengan mandi 2 kali sehari setiap hari. Kemudian kita bisa menggunakan skincare ataupun body care. Skincare ini bisa untuk wajah kita supaya terawat dan terjaga kesehatannya ya teman-teman. Kemudian ya ini body care. Nah body care ini bisa menggunakan lotion gitu teman-teman.
Nah, selanjutnya kita juga menjaga pola makan dan minum kita. Kita tentunya bisa mengontrol makanan-makanan yang mungkin instan gitu ya teman-teman. Mungkin makanan itu enak, boleh nggak apa-apa dimakan, cuman kita bisa mengontrol makanan-makanan tersebut. Ada saatnya kita makan makanan yang instan ataupun yang goreng-goreng gitu teman-teman, supaya badan kita tetap terjaga sehat gitu. Nah, selain itu juga kita rutin untuk olahraga. Nggak harus olahraga yang berat-berat teman-teman, kita perlu jalan-jalan. Mungkin 30 menit aja udah cukup ya teman-teman, supaya badan kita terjaga kesehatannya gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita juga perlu menjaga kerapihan baju dengan ketika kita menggunakan baju, kita setrika terlebih dahulu baju tersebut, supaya ketika kita gunakan nanti bajunya, baju tersebut terlihat lurus, rapi gitu teman-teman. Nah, begitupun sama dengan hijab buat teman-teman muslim, yang cewek ya. Itu juga disetrika terlebih dahulu supaya rapi, atau mungkin kalau misal nggak disetrika tapi ketika nanti dipakai tetap terlihat rapi gitu ya teman-teman. Yang penting prinsip kita adalah rapih gitu ya. Nah, selanjutnya juga berlaku buat rambut baik cewek maupun cowok gitu. Rambut itu dirawat supaya rapi. Mungkin buat cowok-cowok yang rambutnya kerasanya udah agak panjangan nih, ya mulai dipotong. Buat cewek yang mungkin rambutnya kusut atau mungkin mengembang, itu bisa dirawat gitu ya teman-teman. Mungkin pergi ke salon atau membeli produk-produk supaya merawat rambut tersebut gitu. Nah, kemudian untuk perempuan juga bisa menggunakan make up teman-teman, supaya kita bisa tampil dengan percaya diri gitu. Karena kan make up kan tujuannya untuk lebih mempercantik kita ya teman-teman, buat teman-teman perempuan gitu. Nah teman-teman, mungkin hanya itu saja ya yang bisa aku sampaikan tentang personal grooming. Semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan tentang personal grooming ini. Kata-kata terakhir dari saya tentang personal grooming ini adalah penampilan bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari penampilan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah menonton. Dadah, sampai jumpa.